Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, kita pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat darinya. Kita semua bisa masuk di salah satu rumah dari rumahnya, masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang kalau kita berkumpul di dalamnya karena Allah, kita semuanya akan berada di dalam naungannya. Kita semuanya akan berada di dalam limpahan rahmatnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sebab belumlah kita bisa hidup bahagia di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab belumlah kita mengenal Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita ini. Sebab belumlah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan kepada kita. Sebab belumlah kita bisa berada di atas hidayah Allah, bisa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai muslim dan muslimah selalu bersalawat kepada beliau, mendoakan kebaikan untuk beliau, karena jasanya yang begitu besar terhadap kita semuanya. Kemudian pada kesempatan ini, dalam bab la yashkurullah man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. Kami ucapkan banyak berterima kasih kepada tentunya Ibu Bupati yang sekarang tentunya tidak bisa bersama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan yang penuh kepada beliau dan bisa kembali berkumpul bersama kita semuanya. Dan alhamdulillah beliau dengan sebabnya kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Makanya kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali karena diberikan kesempatan saat lewat di Kabupaten Baru ini untuk diberikan waktu berdiri di hadapan jemaah sekalian. Alhamdulillah, walaupun beliau tidak hadir,
di sini ada saya sebut saja sebagai suami beliau, alhamdulillah anggota DPRD Kota Makassar sekaligus ketua PMI baru yang kami hormati. Izin untuk bicara di depan, yaitu Bapak Muhammad Yulianto Badwi, dan lewat belolah juga kita bisa berdiri di sini. Dan juga tidak lupa kami berterima kasih kepada Ketua Yayasan Zamzam Al-Ikhlas, beliau yang menyambut kami tadi, dan beliaulah yang memberikan izin kepada kami untuk berbicara di depan, di hadapan jemaah sekalian, yakni Hajah Widya Ramadhani Hussein, putri dari pendiri Yayasan Zamzam Center ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas izinnya, atas kesempatannya. Kalau bukan karena sebabnya, tentunya kita semua tidak bisa saling berhadapan di tempat ini setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa kami berterima kasih atas kehadiran yang kami muliakan. Ada di hadapan kita Bapak Sekda baru Abu Bakar Sos MSI, dan ada di hadapan kita alhamdulillah Asisten 3 Sekda baru Bapak Andi Muhammad Batara. Alhamdulillah kami kenal beliau sudah lama, tapi baru ketemu lagi hari ini. Dan yang kami juga hormati, ada di hadapan kita Bapak Kadis Pertanian yang alhamdulillah menyempatkan duduk di hadapan kita, Bapak Insinyur Ahmad MM. Dan ada juga di hadapan kita Bapak Direktur baru Rumah Sakit Daerah baru. Beliau alhamdulillah sempat hadir juga bersama kita. Kami bersyukur dan berterima kasih sekali atas penghormatan yang diberikan, karena dengan beliau-beliau ini hadir, ini sudah melambangkan semangat kebaikan, semangat untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa tentunya kami bersyukur dan berterima kasih semua kepada para jamaah yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, karena kalau kita sebut semuanya akan habis waktu. Dan tujuan kita pada malam hari ini adalah sedikit mendengarkan nasihat Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Pada malam hari ini izinkan kami berbicara di hadapan jemaah sekalian. Kami diberi amanah untuk berbicara sedikit terkait dengan sifat pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklumi bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah amanah dari Allah. Karena
Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya dengan ketaatan kepada pemimpin. Kita maklumi bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, orang yang memegang perkara di tengah kalian, yaitu pemimpin kalian. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua tentang kehidupan kita, bukan hanya kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi juga kehidupan antara kita dengan yang lain. Tentunya untuk kelangsungan hidup kita yang baik, yang bahagia dunia akhirat, kita membutuhkan yang namanya pemimpin. Bahkan siapa yang meninggal tanpa ada pemimpin yang memimpinnya, maka dia meninggal jahiliyah. Artinya adanya pemimpin itu darurat, harus ada, tidak boleh tidak ada. Dan ketika kita menjadi pemimpin, maka tujuan utama, tujuan pokok bagi kita adalah bukan hanya menjadi pemimpin dunia kemudian selesai. Tidak. Kita harus menjadi pemimpin dunia, kemudian kepemimpinan kita di dunia ini membawa kita kepada ridha Allah, sehingga membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran, di hadits Nabi, itu sangat banyak menjelaskan apa yang kita mau bicarakan pada malam hari ini. Itu sifat pemimpin yang dicintai oleh Allah. Kita sebutkan beberapa hal. Yang pertama, sifat pemimpin yang dicintai oleh Allah, dan ini yang paling utama, adalah pemimpin yang adil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua ini untuk adil. Semua kita, apakah pemimpin ataupun yang dipimpin. Tapi pemimpin yang adil itu punya keutamaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada nanti di antara hambanya yang berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar, ketika nanti kita bangkit dari kuburan kita, ada golongan yang dinaungi oleh Allah. Nabi sebutkan ada 7. Salah satunya adalah, kata Nabi, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Bahkan bukan hanya dinaungi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mereka akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, disaksikan oleh orang banyak, sebagaimana dia menjadi pemimpin bermanfaat untuk orang banyak. Nanti di hari kiamat dia akan berada di atas mimbar yang bercahaya, dilihat oleh orang banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal muqsitina indallah ala manabir min nur. Sungguh orang-orang yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar dari cahaya. Ini keutamaan, yaitu keadilan. Kata para ulama mencakup banyak hal. Adil dalam menurunkan hukum, adil dalam keputusan.
Ketika dia memutuskan sesuatu, dia tidak hanya memandang dirinya, tapi bagaimana tentang orang yang di bawah. Apakah ini akan mendatangkan maslahat untuk orang banyak, atau malah mendatangkan mudarat? Ini namanya adil dalam keputusan. Adil bahkan terhadap kawan atau lawan. Karena ketika kita menjadi pemimpin, tidak semua ridho dengan kita. Ketika kita menjadi pemimpin, tidak semua suka dengan kita. Pasti ada yang tidak suka. Dipastikan. Maka pemimpin yang adil terhadap kawannya atau lawannya. Adil terhadap keluarganya sendiri. Itu disebut pemimpin yang adil. Dan adil terhadap masyarakat yang dia pimpin, bawahannya. Itulah yang berada di dalam naungan Allah. Itulah nanti yang berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Itu sifatnya, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang lemah lembut, pemimpin yang penyayang. Ini sifatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an faroqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin yang diberikan amanah untuk mengurus umatku, lalu dia bersifat lembut, berbuat dengan penuh kasih sayang terhadap yang dia pimpin, maka lembutlah kepadanya. Setiap pemimpin yang sayang kepada yang dia pimpin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat lembut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dan orang itu akan mendapatkan doa dari Nabi. Setiap pemimpin yang kasih sayang terhadap yang dia pimpin, yang lembut terhadap bawahannya, dia akan selalu mendapatkan doa Nabi ini. Sehingga dia adalah merupakan sifat dari pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kita harus perhatikan, lemah lembut bukan berarti tidak punya prinsip. Lemah lembut bukan berarti tidak mengatakan salah kalau salah. Tidak menyatakan benar kalau benar. Bukan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang rauf, paling sayang kepada umatnya. Tapi kalau salah, beliau tegur. Kalau salah, beliau ingat. Itulah contoh pemimpin. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang diridhoi oleh Allah adalah pemimpin yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Lebih takut kepada Allah daripada manusia. Orang yang seperti ini baginya surga. Pemimpin yang seperti ini, selama dia berada di atas kebaikan dan benar yang dia putuskan, maka yang dia takuti hanya Allah. Pemimpin yang seperti ini surga baginya. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang selalu takut terhadap Rabb-nya, 2 surga. Bukan lagi 1 surga, 2 surga. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh manusia, yang penting yang dia putuskan adalah benar. Yang penting yang dia putuskan adalah untuk maslahat orang banyak. Yang dia tahan adalah akan memudaratkan orang banyak. Dia memutuskan itu karena takut kepada Allah.
Ini pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Ini baginya surga. Ini baginya surga. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang akan dicintai oleh Allah. Setelah itu pasti dicintai oleh yang dia pimpin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kalau kita mau melihat pemimpin yang baik adalah ketika pemimpin itu takut kepada Allah, kemudian dia mencintai yang dia pimpin dan dicintai oleh yang dipimpinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin di tengah kalian, sebaik-baik pemimpin di tengah kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan dia mencintai kalian. Itu sebaik-baik pemimpin, dicintai oleh bawahannya dan dia mencintai bawahan. Nabi yang berkata seperti itu. Karena ketika seorang pemimpin mencintai yang dia pimpin, maka dia akan mengobati setiap masalah yang ada di bawahnya, seperti tabib, dokter yang mengobati orang yang dia cintai. Kita tahu kan perbedaan dokter yang mengobati orang yang dia cintai sama mengobati orang yang dia tidak cintai. Itu terdapat perbedaan. Ketika yang masuk rumah sakit, keluarga dengan orang lain yang tidak punya hubungan keluarga. Ketika yang sakit adalah orang yang kita cintai dengan orang yang tidak kita cintai, itu beda perlakuan. Tapi ketika pemimpin mencintai orang yang dia pimpin, maka dia akan mengobati setiap masalah dari yang dia pimpin, seperti dokter yang mengobati orang yang dia cintai. Dengan inilah nanti dia akan dicintai oleh yang dipimpinnya. Dan itu ciri bahwa dia adalah pemimpin yang baik. Nabi yang mengatakan begitu. Khiyaru a'immatikum, pemimpin kalian yang paling baik, yang terbaik dari orang yang memimpin kalian, kata Nabi, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Dia adalah orang yang kalian menyukai dia dan mereka menyukai kalian. Ini ciri pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Ciri pemimpin yang dicintai oleh Allah. Dan kita tahu bersama, jika seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka di bumi ini apapun yang dia bilang akan diterima oleh orang. Bawahannya akan menerima yang dia katakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai si fulan, mencintai seorang hamba, akan memanggil Jibril di langit, akan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintai si fulan. Jibril akan memanggil penduduk langit bahwasannya Allah telah mencintai si fulan, kalian cintailah dia. Maka dia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kemudian kata Nabi, diletakkan untuknya penerimaan di penduduk bumi. Itu kalau kita sudah dicintai oleh Allah. Dan kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka kita harus lebih takut kepada Allah daripada sesama kita. Kita harus lebih takut pada siksaan Allah. Kita harus lebih takut bagaimana keadaan kita sebagai pemimpin ketika ditanya oleh Allah nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Semua kita ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Gimana?
Apa yang dia lakukan saat dia memimpin? Orang yang diberikan tanggung jawab kepemimpinan, kemudian dia tidak pernah menasihati yang salah. Dia tidak pernah membenarkan yang benar dari perbuatan bawahannya. Tidak cium bau surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istar'ahu ra'iyatan wa lam yuhithu bi nasihatin lam yajid ra'ihatal jannah." Siapa saja yang Allah berikan kepadanya sebuah tanggung jawab kepemimpinan, kemudian tidak barengi kepemimpinan itu dengan nasihat, dia tidak peduli terhadap yang dia pimpin, orang yang seperti ini tidak akan cium bau surga. Orang yang seperti ini tidak akan cium bau surga. Ini menakutkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa kepada setiap pemimpin hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Hendaklah mereka selalu takut kepada Allah. Hendaklah mereka selalu memikirkan apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak. Karena kalau tidak pikir begitu, kita hanya akan mementingkan kehidupan dunia. Yang ada di otak kita bagaimana di dunia ini hidup nyaman. Tidak peduli akhirat nyaman atau tidak. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita di dunia ini hidup tidak selamanya. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan yang kita bawa adalah yang pernah kita lakukan. Kita akan ditanya. Ketika kita menjadi pemimpin, ditanya, apa yang kamu lakukan? Amanah itu kamu tunaikan atau tidak? Dan ketika kita menjadi yang dipimpin, gimana? Kamu taat dan dengar atau tidak? Semua akan ditanya. Maka yang beruntung adalah yang menggunakan kesempatannya untuk dekat kepada Allah terhadap dengan amanah yang diberikan kepadanya. Terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Dan harus dipahami oleh setiap pemimpin bahwa kecintaan Allah itu tidak akan diraih kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Biar tinggi jabatan kita seperti yang sebagian orang katakan berada di puncak karir. Ketahuilah, berada di puncak karir jika kita tidak taat kepada Allah, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita di surat Al-Hajj ayat 41. Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah. Allah puji orang-orang yang apabila kami berikan kekuasaan di muka bumi, mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Itu yang dipuji. Berkuasa, tetap sholat. Itu yang dipuji. Sebagian orang kalau diberikan kekuasaan, tidak lagi dilihat di masjid. Ini tercela. Yang terpuji adalah yang diberikan kepadanya kekuasaan, tetap mendirikan sholat. Wa atuz zakah, dan tetap mengeluarkan zakat. Iya, mereka lah yang paling pertama melakukan itu. Mereka lah yang mencontohkan kepada orang. Bah kita kalau sholat, ya masuk masjid. Kalau pemimpin, kita sebagai pemimpin,
masih sudah adzan, masih duduk, masih bicara, masih bercerita. Bagaimana orang lain mau masuk masjid? Bagaimana orang lain mau meninggalkan pekerjaannya yang mubah untuk sholat kalau kita saja tidak? Bagaimana kalau kita anjurkan zakat? Kita anjurkan orang-orang di bawah kita, pokoknya gajimu harus ada dalam sebulan, potongan untuk sedekah. Tapi kita sendiri tidak melakukannya. Tidak, Allah ingatkan mereka. Alladzina immakannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah. Ciri pemimpin yang baik, mereka apabila kami berikan kekuasaan di muka bumi, mereka tetap sholat, mereka tetap mengeluarkan zakat. Artinya mereka tetap melakukan syariat. Jangan sampai, oh, saya cukup dengan kesibukan urusan manusia, cukup bagi saya ini. Tidak, itu tidak cukup. Wajib kita tetap menjalankan ibadah bagaimanapun sibuknya kita. Dan disinilah kebahagiaan kita. Lihat Nabi SAW, makin tinggi kedudukan beliau, belum makin banyak sholat. Sampai bengkak kakinya. Padahal orang-orang sudah masuk Islam berbondong-bondong. Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, ada apa ini? Bukankah dosamu telah diampuni, telah lewat, akan datang? Para sahabat juga sudah banyak sekali masuk Islam. Maka Nabi menjelaskan, apalah akunu abadan syakura. Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Artinya kita menjadi pemimpin, diberikan amanah, itu nikmat. Banyak orang mau tapi tidak dikasih, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada saat dikasih harus bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Ya tetap sholat, tetap kita melakukan ibadah, jangan dilupakan itu. Inilah ciri pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun untuk kita yang dipimpin, karena mereka tidak bisa berdiri sendiri, kita harus mendukung mereka. Paling sedikit adalah dengan doa. Paling sedikit dengan doa. Kita mendoakan mereka walaupun mereka tidak tahu. Karena Nabi SAW katakan, khairud doa, doa ghaib li akhi. Sebaik-baik doa adalah doanya seorang untuk saudaranya tanpa dia ketahui. Ada kita punya pemimpin, jangan lupa kita doa. Jangan lupa kita doa. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Lihat Nabi tadi mendoakan pemimpin yang selalu berbuat lembut kepada yang dia pimpin. Nabi contohkan itu. Kita juga begitu. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang selalu mendoakan pemimpinnya. Di samping selalu mentaati pemimpinnya. Karena ini wasiat Nabi SAW. Sebagai penutup, jika ada waktu kita lanjut di pertanyaan, jika ada sedikit pertanyaan. Nabi SAW berwasiat kepada orang yang dipimpin. Kepada orang yang dipimpin. Yang sampai kita hanya menekankan kepada pemimpin untuk adil, untuk amanah, untuk takut. Kita yang dipimpin tidak amanah, tidak takut, tidak adil. Tidak, harus kita pahami. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Pemimpin akan baik kalau kita yang dipimpin juga baik. Makanya Nabi SAW katakan, setelah beliau berwasiat untuk berpegang dengan sunnahnya, beliau berkata, isma' wa ati'. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habash. Dengar dan taat. Walaupun yang memimpin kalian itu budak Habasyi, kalau dia sudah diangkat menjadi pemimpin kita, atau dia ditunjuk oleh pemimpin kalau dia adalah pimpinan kita, sebagai bawahan, dengar dan taat. Walaupun itu budak Habasyi, artinya walaupun nasabnya tidak jelas. Bagaimana kalau pemimpin kita nasabnya jelas? Kita tahu anaknya siapa, kita tahu keluarganya siapa. Tentunya harus kita dengar dan taat. Karena dengan itulah akan tercipta yang namanya
kebahagiaan dunia sebelum kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan keliruan dari kami. Terus terang sebenarnya saya pribadi, saya mengaku saja Pak, barusan saya ceramah di hadapan pejabat. Kalau bukan karena diminta ini, sebenarnya Pak, saya selalu lewat di sini. Tapi selalu saya bilang, jangan kasih tahu kalau kita jalan. Karena sebenarnya kami kenal sama Ibu Bupati, demikian pula Bapak. Suami beliau sudah lama. Makanya selalu kami kalau lewat, tidak usah ada kabar. Dan saya tegang sekali ini Pak. Saya agak grogi komentar terus terang ini. Jadi kalau ada salah, karena saya lagi minder sekali ini. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan. Iya. Kalau ada pertanyaan, boleh Pak kita berdiskusi sedikit masalah apa saja, wallahu alam. Insyaallah jika kami mampu jawab, kami akan menjawab. Silakan Pak. Berlaku. Jadi pembahasan tadi itu bukan hanya untuk bapak-bapak yang hadir sebagai pemimpin. Bukan. Semua kita ini. Itu berlaku semua kita. Karena Nabi berkata, kullukum ra'in. Semua kalian itu pemimpin. Lanjutan hadis sebenarnya cuma saya menyampaikan supaya umum, supaya kena semua. Lanjutan hadisnya adalah ar-rajul ra'in fi ahli bait. Seorang suami itu pemimpin di tengah keluarganya, di rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya terhadap istrinya. Kepemimpinannya terhadap anaknya. Semua Pak, bukan hanya para pemimpin di negara, bukan. Pemimpin di pemerintahan, bukan. Semua. Perusahaan swasta juga masuk semuanya. Semuanya akan ditanya. Iya, semuanya akan ditanya. Cuman perbedaannya adalah ada pemimpin besar, ada pemimpin kecil. Tanggung jawabnya besar dan tanggung jawab kecil. Semua masuk sebagai pemimpin. Dan semua masuk dalam hadis tadi. Kalau kita pimpin istri kita, kita tidak nasihat. Kita pulang sholat subuh, istri masih tidur, kita tidak bangunkan. Kita tidak cium bau surga. Karena kita tidak nasihati yang kita pimpin. Supaya dia menjalankan ibadah kepada Allah. Bahkan suami istri, Nabi sebut di hadis, istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Jadi suami adalah pemimpinnya. Seisi rumah ini suami pemimpinnya. Tapi di dalam rumah, dia adalah pemimpin. Dia pemimpin untuk anak suami. Dia penanggung jawab terkait dengan harta yang suaminya titipkan kepadanya. Dia pemimpin di situ. Dan dia akan ditanya juga, anak suamimu gimana? Suamimu telah kerja seharian. Kamu di rumah apa yang kamu lakukan dengan anak suami? Apa yang kamu lakukan terhadap harta suami? Semua kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah waktu Isya ini, kalau di jam saya 7.41. Ya? Baik. 38. 1 menit lagi. Baik, 1 menit lagi. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita semuanya. Dan kami pribadi tentunya mengucapkan kalimat ini dengan mengharap tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi pengingat dan menjadi bekal
untuk kita semuanya dalam kehidupan dunia ini sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kami tutup, subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.